Selamat sore, perkenalkan nama saya Putu Resi Rasati. Saya dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Djadjo Kumolo. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga menyelenggarakan fungsi. Yang pertama yaitu perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur dan pelayanan publik. Yang kedua, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang ketiga, koordinasi pelaksanakan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang keempat, pengolahan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga memiliki struktur organisasi menurut Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah: yang pertama, Sekretaris Kementerian; yang kedua, Deputi di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan; yang ketiga, Deputi bidang kelembagaan dan tata laksana; yang keempat, Deputi di bidang sumber daya manusia aparatur; yang kelima, Deputi di bidang pelayanan publik; yang keenam, Inspektorat; yang ketujuh, staf ahli di bidang politik dan hukum; yang kedelapan, staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah; yang kesembilan, staf ahli di bidang administrasi negara; yang kesepuluh, staf ahli bidang budaya kerja. Itu saja yang saya sampaikan dari materi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.